Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap kalian semua masih dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk melakukan pembelajaran kita hari ini. Oke, hari ini kita masih membahas tentang pecahan. Nah, kalau kemarin kita operasi pecahan, hari ini kita akan membahas tentang ini. Yang pertama adalah jenis-jenis pecahan. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan. Yang ketiga, mengurutkan pecahan. Yang keempat, sudah jelas adalah latihan soal. Nah, latihan soal nanti seperti biasa sudah tersedia di Google Classroom kalian. Oke, next. Kita langsung aja kita bahas materi yang pertama adalah jenis-jenis pecahan. Oke. Jenis-jenis pecahan itu ada apa saja? Yang pertama ada yang namanya pecahan biasa. Nah, pecahan biasa tentunya seperti pecahan yang sering kali kita lihat. Nah, ada pembilang yang bagian atas nih namanya pembilang, dan ada penyebut yang di bagian bawah. Contohnya adalah 3/4. Ini adalah pecahan biasa. Lalu 5/11 atau setengah. Nah, sudah jelas ya. Untuk jenis kedua itu adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran berarti gabungan antara bilangan biasa, bilangan bulat biasa dengan pecahan. Nah, ini contohnya 4. Nah, 4/2, 4/1/2. 4-nya ini bilangan bulat biasa, sedangkan setengahnya ini adalah pecahan. Nah, maka disebut pecahan campuran. Nah, contoh yang lain 7/4/5. Ini juga termasuk pecahan campuran. Terus yang ketiga adalah desimal. Kalau desimal berarti bentuknya sudah tidak per lagi, tapi bentuknya koma. Kita nyatakan dalam bentuk koma. Contoh 2,5 atau 0,004. Nah, ini merupakan contoh desimal. Nah, lanjut untuk jenis berikutnya itu adalah persen. Persen ini seperti kita tahu, persen adalah per 100. Nah, contohnya 30%, lalu 59%, dan seterusnya. Ini merupakan bentuk-bentuk dari pecahan yang bentuknya per persen. Yang terakhir adalah per mil. Nah, per mil ini mungkin agak baru ya di telinga kalian. Kalau persen ini adalah per 100, kalau per mil ini adalah per 1000. Makanya lambangnya nih, nolnya ada 2 di bawah. Nah, itu perbedaan lambang persen dengan per mil. Kalau persen atas bawah, nolnya lambangnya ini nolnya 1, tapi kalau per mil yang atas 1, yang bawah 2. Nah, contohnya ini 12 per mil. Nah, 345 per mil. Per mil ini adalah per 1000. Saya ulangi, per mil ini adalah per 1000. Nah, ya, kita lanjut karena sudah jelas. Kita lanjut materi kedua, yaitu mengubah bentuk pecahan. Perhatikan dengan benar ya contoh-contoh berikut supaya dapat memahaminya. Ya, contoh, diketahui pecahan biasa 11/5. Ubahlah dalam bentuk berikut. Ya, kita ini 11/5 pecahan biasa, kita ubah ke pecahan campuran, ke desimal, ke persen, dan ke per mil. Oke, satu-satu saya bahas. Oke, 11/5 kita buat pecahan campurannya. Oke, kita lihat dulu. Ini penyebutnya adalah 5. Berarti kita cari 5 kali berapa biar mendekati 11. Iya, betul, 5 kali 2. 5 kali 2 itu berapa? 10. 10 kan, taruh sini. Nah, taruh sini 10-nya. Nah, ini atasnya kan 11. Berarti ini 11 dikurangi 10. Per bawahnya tetap 5. Nah, kayak gitu. Berarti pecahan campurannya berapa? Tinggal kita hitung pecahan campurannya. Berarti 2, 11 kurangi 10 berapa? 1/5. Nah, ini adalah pecahan campurannya.
Berikutnya adalah desimal. 11 per 5 kita ubah ke desimal. Kalau desimal itu berarti ada koma-komanya. Kalau koma-komaan berarti bawahnya penyebutnya kita buat angka 10. Kita buat supaya jadi 10, 100 atau 1000. Seperti itu. Berarti kalau ini 5 kita buat yang terdekat aja, yaitu 10. Nah, 5 kali berapa biar jadi 10? 5 kali 2. Seperti ini, 5 kali 2. Bawah kali 2, atas juga harus kali 2. Berarti sama dengan, nah, berarti 11 kali 2 jelas 22 per 5 kali 2 adalah 10. Nah, 10 per 10 berarti 1 angka di belakang koma. Berarti hasilnya 2,2. Seperti ini. Berarti bentuk desimalnya adalah 2,2. Atau cara ini bisa, atau kita gunakan porogapet juga bisa. Misalkan seperti ini. 11 dibagi dengan 5. Oke, 11 bagi 5. 5 kali berapa mendekati 11? 2. Hasilnya 2 kali 5 adalah 10. Kita kurangi. Nah, 10. 11 kurangi 10, 1. 1 bagi 5 tidak bisa, kasih 0. Gitu kan? Kasih 0, kali 0 atas kasih koma. Nah, 10 dibagi 5 jelas 2. Nah, juga 2 kali 5 10, selesai. Berarti ya bentuk desimalnya sama, 2,2. Sekarang ke persen. 11 per 5 kita jadikan persen. Caranya tinggal dikalikan 100 per persen. Kalikan 100%. Nah, tinggal kalikan biasa seperti perkalian pecahan, kita gasak ini, kita coret. 100 bagi 5 adalah 20. Gitu kan? Nah, 11 kali 20 220 per persen. Ini. Berikutnya, kalau kita jadikan per mil gimana? Nah, kalau persen per 100, kalau per mil per 1000, berarti tinggal dikalikan 1000 per mil. 1000 per mil begini, ya kan? Nah, tinggal digasak ya, jadi coretin aja. Berarti 1000 dibagi 5 berapa ya? 200. Nah, 200 kali 11 sama dengan 2200. Berarti hasilnya adalah 2200 per mil. Mudah bukan? Yuk lanjut. Contoh berikutnya. Jika ada 45%, ubahlah dalam bentuk nih pecahan biasa. Yang pertama adalah pecahan biasa. Yang kedua adalah campuran. Yang ketiga desimal. Yang keempat adalah per mil. Oke, 45% kita bentuk ke pecahan biasa. Persen berarti per 100, kita rubah aja. 45 per 100. Oh Bu, masih bisa sederhanakan, pintar. Sederhanakan berarti dibagi bilangan yang sama. Dibagi berapa? Bagi 5. Oke, sama-sama dibagi 5, adil. Nah, 45 bagi 5 berapa? 9. 100 bagi 5 berapa? 20. Nah, berarti pecahan biasanya adalah 9 per 20. Lanjut pecahan campuran. Nah, lihat ini. Bu, ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, itu tidak bisa dirubah ke pecahan perempuan. Berarti ini tidak bisa. Nah, bisanya gimana? Bisanya kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, contoh kayak ini dibalik 20 per 9, baru bisa dibuat pecahan campuran. Atau 11 per 5 seperti tadi, yang atas lebih besar daripada yang bawah, baru bisa. Kalau 9 per 20 ini tidak bisa. Nah, lanjut, kita ubah ke desimal. Yuk, 9 per 20 dikali berapa ya biar jadi 100? Berarti kali 5. Atas kali 5, bawah juga kali 5. Oh, sama dengan berapa ini? 45 per 100 sama dengan 100. Berarti di belakang koma ada 2 angka, berarti 0,45. Ini adalah bentuknya. Atau langsung aja, tidak usah dari pecahan biasa, langsung aja ke persen. 45%
sama dengan 45 per 100. Nah, ini sama dengan 0,45. Sama aja. Lalu per mil. Oke. Kalau per mil jadikan persen, berarti 45% jadikan pecahan 45 per 100. Nah, ini dikalikan 1000 per mil. Tinggal gasai. 1000 bagi 100 hasilnya 10. Tinggal dikalikan 450 per mil. Nah, begitu anak-anak. Mudah bukan? Nah, lanjut. Materi berikutnya adalah mengurutkan pecahan. Perhatikan dengan seksama lagi ya. Oke, contoh, urutkan pecahan berikut menjadi urutan naik. Nah, urutan naik itu dari kecil ke besar. Ini adalah urutan naik. Nah, kalau urutan turun kebalikannya. Kalau urutan turun itu dari besar ke kecil. Nah, diiling-iling ya, diingat-ingat ya. Lalu ini sudah kita jawab ya. 0,45 0,85 0,85 7 per 8 78%, 609 per mil. Nah, kira-kira untuk mengurutkannya, langkah pertama adalah kita buat sama semua bentuk pecahannya. Apakah pecahan biasa semua, apakah desimal semua, atau persen semua. Nah, kalau dilihat seperti ini kan yang paling banyak bentuknya yang muncul adalah desimal. Maka kita buat desimal aja yang paling mudah. Ya, kita buat desimal satu persatu. Oke, 7 per 8 kita buat desimal, kita bisa gunakan Porogape. Nah, ini berarti 7 dibagi 8 gitu. 7 bagi 8 bisa enggak? Enggak bisa, Bu. Berarti 0,70. Nah, 70 bagi 8 yang mendekati berapa ya? Yang mendekati berarti 8 kali 8. Nah, 8 kali 8 64. Saya kurangi 70 kurangi 64 60. Ini 60 dibagi 8 berapa ya yang mendekati? Berarti ini kali 7. Nah, 8 kali 7 56. Saya kurangi lagi 40. Ini kan 40 dibagi 8 jelas 5. Nah, 40 kurangi 46. Sudah ketahuan, berarti bentuk desimalnya ada ini 0,875. Lalu yang ini 78%. 78% berarti sudah pasti 78 per 100. 78 per 100 berarti di belakang koma mesti 2 angka, berarti 0,78 gitu. Lalu terakhir berapa ini? 609 per mil. 609 per mil berarti 609 per 1000. Kalau 1000 kan nolnya ada 3. Berarti di belakang koma ada 3 angka. Pas nih. 609 juga 3 angka. Berarti 0,609. Oke, kalau sudah kita urutkan dengan cara kita lihat bilangan setelah 0. Ini, mana yang paling kecil di bilangan setengah 0? Nah, yang paling kecil adalah ini 0,45, berarti ini yang urutan pertama. Yang kecil kedua yang mana? Ini 0,6, berarti ini urutan kedua. Lalu yang ketiga ya jelas 0,7, berarti ini adalah urutan ketiga. Lalu ini sama-sama, Bu, ini 0,85 sama 0,7875. Nah, kalau bilangan setelah 0 itu sama, kita lihat bilangan keduanya. Ini 5, satunya 7. Maka yang paling kecil adalah yang 0,85. Ini adalah urutan keempat. Sedangkan ini adalah urutan yang terakhir. Jadi, kita lihat jadi di sini. Jadi, urutannya
Di urutan yang pertama adalah 0,45. Oke, saya ulangi. Jadi urutannya 0,45. Lalu yang nomor 2 apa? Yang nomor 2 609 per mil. Kita tulis di sini 609 per mil. Lalu yang ketiga adalah 78%. Yang keempat adalah 0,85. Yang terakhir adalah 7/8. Oke, itu dia materi kita hari ini, yaitu tentang mengurutkan pecahan dan mengubah pecahan jadi beberapa bentuk. Nah, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.